Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam dimulai sejak saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan sekaligus beliau menjadi guru. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Selanjutnya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepertinggal Nabi Muhammad SAW, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Kalimat-kalimat indah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pertama kalinya di atas mimbar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hai kaum muslim, saya telah diangkat sebagai pimpinan kalian, tapi tidak berarti bahwa saya lebih baik di antara kalian. Awal Khalifah Abu Bakar ini diguncang banyak pemberontakan politis ekonomi dan munculnya nabi palsu dan orang yang enggan membayar pajak. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar sangat singkat, itu hanya berjalan selama 2 tahun, yakni dari tahun 632 sampai 634. Tetapi tidak masalah, bahkan sangat penting karena beliau telah melawan kemurtadan. Berikut ini adalah gambaran wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Materi pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya ada pendidikan keimanan, di mana beliau menekankan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Kemudian selanjutnya ada pendidikan akhlak. Contohnya yaitu sopan santun dalam bertetangga dan adab masuk rumah. Selanjutnya ada pendidikan ibadah, contohnya seperti sholat, puasa, dan haji. Yang terakhir ada kesehatan, contohnya seperti gerak-gerik dalam sholat memperkuat jasmani dan rohani. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu hampir sama dengan masa pendidikan Islam pada masa Rasulullah, baik materi maupun alur pendidikannya, karena Abu Bakar adalah sahabat dekat Nabi SAW. Selanjutnya ada khalifah yang kedua, yaitu Utsman bin Affan. Ia merupakan satu di antara tokoh-tokoh besar sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan dan karakternya yang berterus terang. Sebelum menjadi khalifah, ia juga dikenal sebagai pribadi yang keras, bahkan sangat kejam. Berkaitan dengan masalah pendidikan, Khalifah Umar bin Khattab merupakan pendidikan yang melakukan pendidikan di kota Madinah. Ia juga menerapkan pendidikan Islam di masjid dan di pasar. Dari tokoh-tokoh di atas, bahwa dapat disimpulkan pelajaran agama Islam pada masa Umar bin Khattab lebih maju dan lebih luas, karena pada masa Umar bin Khattab, negara dalam keadaan stabil dan aman, menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan dan terbentuknya pusat-pusat pendidikan di setiap kota ini. Berarti betapa pentingnya ilmu sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya ada kebijakan Khalifah Umar dalam pendidikan. Yang pertama, Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Yang kedua, menerapkan pendidikan Islam di masjid-masjid dan pasar-pasar. Yang ketiga, mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan dan memberikan mereka gaji. Yang keempat, mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Khalifah yang ketiga ialah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Abil As ibnu Umayyah. Beliau masuk Islam atas dasar seruan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya raya, dan sangat pemurah menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Utsman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia 6 yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal. Khalifah yang 6 itu adalah Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya ada sahabat yang sangat berjasa pada periode-periode awal pengembangan Islam, baik pada saat Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Ia dijuluki memiliki 2 cahaya, karena ia menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Selanjutnya
turunnya 2 hijrah sekaligus ke Habasyah dan Yathrib. Pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Berikut ini adalah pendistribusian mushaf Utsmani. Selanjutnya ada kebijakan Khalifah Utsman dalam pendidikan. Yang pertama, diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Yang kedua, proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan penyalinan karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Memerintahkan tim penyalin yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Yang keempat, tugas mendidik dan mengajar pada masa Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Pemerintah tidak mengangkat dan menggaji guru-guru atau pendidik. Mereka melaksanakan tugas dengan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Selanjutnya ada khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin, juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, adalah Ali bin Abi Thalib, keturunan dari Bani Hashim. Ia lahir di Mekah tahun 603 Masehi. Dari kalangan remaja, ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ali banyak mengetahui tentang kehidupan Nabi, termasuk ilmu agama, bahkan digelari pintu ilmunya Rasulullah SAW. Ali pernah menyelamatkan nyawa Nabi ketika dimintai tidur di tempat tidur Nabi setelah mencegah kaum Quraisy. Ia selalu mendampingi Nabi SAW hingga wafatnya dan mengurus pemakamannya. Kegiatan pendidikan pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara. Meskipun tidak terhenti sama sekali, karena itu Khalifah Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan sangat mendesak. Selanjutnya ada pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada di Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Damaskus, Syria, dan Mesir. Kesimpulannya, kita dapat memetik banyak pelajaran hidup yang penting dari kisah Khulafaur Rasyidin. Islam banyak memperoleh manfaat dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kita harus menjadikan mereka sebagai contoh dalam kehidupan kita.